juga sesuai lalu di sini kita lihat sesuai maksudnya ada X-nya ini kita ganti 3. Kenapa diganti 3? Karena nilai X-nya adalah 3. Maka di sini yang 3 tambah di sini. Lalu tinggal dihasilkan aja 4X X 12 tambah di sini 12 karena 4 dikali. Lalu maka hasilnya 4X. Pertama di sini ada Fx sama dengan 2x plus 5, Gx sama dengan 3x. Tentukan hasil dari F2 ditambah D3. Untuk Fx-nya di sini kita tulis dulu 2x plus 5. Nah, sini kita tulis 2 dan x-nya kita ganti 2. Kenapa? Karena di sini nilai x-nya adalah 2. Nanti kamu videonya langsung di sini udah ada contoh soal. Jadi langsung kalau sudah kayak gini, sini tinggal kita kalikan aja. 2 dikalikan 2 4 tambah 2. Hasilnya adalah 9. Di sini kita tulis 3x tambah 2. Untuk x-nya kita ubah jadi 3. Kalau sudah kayak gini, 3 dikali 3, 9. Nah, karena di sini penjumlahan, maka hasil ini kita tinggal jumlahkan. 9 ditambah 11 hasilnya 2. Contoh yang kedua, di sini ada fx sama dengan 3x plus 1. Tentukan hasil dari 2f kurang x. Maka di sini kita tulis f-nya dulu dengan kolom 3x tambah 1. Untuk 2-nya ini kita kenapa? Karena 2-nya ini ada di depannya, maka hasilnya kalau tinggal kita hasilkan saja 2 dikalikan 2 6 x plus 2 kita kalikan 1 hasilnya maka hasilnya 6x plus 2. Untuk soal ketiga yaitu fx sama dengan 3x plus 4 dan bx sama dengan 2x plus 6. Untuk soalnya tentukan hasil dari fx plus 3x. Di sini kita tulis fx-nya itu 3x plus 4 sesuai soalnya. Di sini ditambah g-nya itu 2x plus 6. Nah, untuk di sini tinggal kita tukar-tukar aja. Jadi 3x plus 2x. Kenapa di sini? Karena di sini 3x dan 2x itu sama-sama x. Jadi kita satukan dalam satu tempat. Ditambah 4 ditambah 6. Hasilnya itu 5x plus 10. Komposisi adalah menggabungkan dua fungsi untuk mendapat nilai baru. Biasanya komposisi dilambangkan dengan bentuk bundaran. Untuk lanjutannya, kalian bisa simak video berikut ya. Untuk teman-teman, di sini ada contoh soal komposisi yang diketahui Fx sama dengan 2x plus 2 dan Bx sama dengan 2x plus 4. Lalu disuruh tentukan blok dari blok 3. Jadi pertama kali itu kita mencari x terlebih dahulu dan ini nya itu 3 berarti disebut 3. Lalu x itu kan di sini 2x plus 2 nya kita turunkan. Lalu ditambah ini tahu ya, 3 kali 2 sama dengan 6. Berarti sini 6x plus 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian ini kita turunkan. Jadi ini 6x itu tetap ya. Lalu ini nanti dijumlahkan 6 tambah 4 yaitu 10. Kemudian kita mencari blok 3-nya. Jadi itu 6 terus kita kurung sama 3 karena kita bisa mencarinya 3 ya teman-teman. Kemudian ditambah lalu 6 kali 3 itu 18.
jumlah 10. Hasil 23 sama dengan 28. Kemudian ada contoh soal yang kedua. Diketahui fx-nya sama dengan 2x plus 3, bx itu 3x plus 5. Maka dengan FOBX kami menghitung kita FOB ini nilainya kita turunin, kemudian kita kurung, B-nya kan 3x plus 5, jadi kita tulis 3x plus 5 dibanding x. Lalu itu 3 plus 3, jadi kita turunkan. Kemudian ini kita kali ya, 2 kali 3 sama 5x, 2 kali 5 sama 10, kemudian 3-nya kita turunkan. Ini cepat ya teman-teman, jadi 6x plus 10. Jadi hasil nilai FOBX yaitu 6x plus 13. Di sini ada contoh soal yang ketiga, yaitu fx sama dengan 8x plus 2, kemudian bx itu 3x plus 4. Di sini dimintakan tentukan hasil dari FOB 7. Jadi pertama kita cari FOB XYB teman-teman. Jadi kan sini minta, jadi kita tuliskan 8 ya. 8 kita kurung 3x plus tambah 2. Nah, 8 kali 3 itu sama dengan 24x, lalu 8 kali 5 itu 48, kemudian 2-nya kita turunkan. Nah, 24 ini tetap, lalu 48 kalau 2 itu ini hasil dari FOBS. Kemudian kita cari FOB 7 ya. Jadi 24 kita kurung, kita tulis 7 ditambah 50. Nah, 24 dikali 7 itu 168, kemudian ditambah 50. Terus 68 ditambah 50 yaitu 218. Nah, hasil dari FOB 7 yaitu 218. Relasi adalah suatu yang menyatakan hubungan atau kaitan yang khas antara dua himpunan. Relasi sama erat kaitannya dengan fungsi. Untuk selanjutnya, simak video berikutnya. Nah, di sini ada 3 fungsi yang akan kita bahas, yaitu fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif. Untuk yang pertama, kita akan fokus ke fungsi injektif terlebih dahulu. Fungsi injektif itu bisa disebut juga sebagai fungsi satu-satu. Artinya, setiap elemen di domain atau himpunan sebelah kiri punya pasangan yang berbeda di kodomain, himpunan sebelah kanan. Jadi nggak ada elemen di kodomain yang dipasangkan lebih dari sekali. Contohnya, 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B, dan 3 berpasangan dengan C. Elemen D di kodomain tidak punya pasangan, fungsi ini tetap injektif karena tidak ada elemen kodomain yang dipasangi lebih dari sekali. Selanjutnya, fungsi surjektif. Fungsi surjektif ini bisa disebut fungsi onto, yang berarti semua elemen di kodomain harus punya pasangan di domain. Bedanya dengan injektif, di surjektif ada elemen domain yang memiliki lebih dari satu pasangan di kodomain, asal tidak ada elemen kodomainnya yang kosong. Contohnya di sini 3 domain punya pasangan ke A dan B, lalu 4 di domain punya pasangan C dan D. Walaupun begitu, semua elemen kodomain tetap terpasangkan. Jadi ini surjektif karena kodomainnya penuh terpakai. Terakhir ada fungsi bijektif. Fungsi bijektif itu gabungan antara injektif dan surjektif. Jadi dia harus satu-satu dan onto sekaligus. Contohnya di sini ada elemen 1, 2, 3, 4. Masing-masing punya pasangan di kodomain dan gak ada elemen yang kosong atau dipasangi 2 kali. Jadi fungsi ini adalah bijektif. Kesimpulannya,
Injektif itu satu elemen domain, satu elemen kodomain tanpa ada yang double. Lalu yang surjektif, semua elemen kodomain punya pasangannya. Lalu yang bijektif, kombinasi dari injektif dan surjektif. Cuman di sini nggak ada elemen yang kosong atau dipasangi 2 kali. Di sini ada contoh soal diagram himpunan pasang berurutan, yaitu tentukan himpunan berurutan dari fungsi surjektif. Nah, kita tulis dulu ya. Domainnya itu terletak di sebelah kiri, jadi kita tulis 5, 6, dan 7. Kemudian kita gambarkan lagi di sini. Kita masukkan kodomainnya. Kodomainnya itu yang terletak di sebelah kanan. Jadi kodomainnya itu hanya ada 3 dan 4. Nah, di sini soal itu kan 5 dan 3. Jadi kita gariskan, kita arahkan ke sini. Kemudian 6 dan 4 kita arahkan ke sini. Lalu 7 dan 3. Lalu ada soal yang kedua, yaitu diagram panah. R sama dengan 2 sama dengan ganjil, 2 sama dengan genap, 3 sama dengan genap, 4 sama dengan ganjil, 4 sama dengan genap. Nah, jadi domainnya itu kan 2, 3, dan 4. Kemudian kita tulis sini 2, 3, dan 4. Nah, kodomainnya itu ganjil dan genap. Nah, jadi kan 2 sama dengan ganjil, jadi 2 kita arahkan sini. Kemudian 2 sama dengan genap. Lalu 3 sama dengan genap. Dan 4 sama dengan ganjil. Dan yang terakhir 4 sama dengan genap. Yang ketiga itu ada diagram koordinat, yaitu R sama dengan A motor, B mobil, C motor, dan C mobil. Jadi kita tulis di sini kodomainnya itu mobil dan motor. Lalu domainnya itu A, kemudian B, dan yang terakhir C. Nah, A itu ditentukan motor, jadi kita bikin titik koordinat. Nah, titik koordinatnya itu di sini karena ini adalah sudut. Lalu yang B mobil, kita membuat titik-titik. Dan ini titik koordinatnya. Lalu yang ketiga itu C motor. Lalu C mobil, kita membuat titik-titik lagi sampai ke sini, dan di sini titik koordinatnya. Karena titik koordinat itu terletak di setiap sudut. Kenapa aku sebelah sini kali ini aku bakal menjelaskan definisi itu apa sih? Itu adalah fungsi kebalikan. Jika fungsi f(x) dengan ax tambah b, maka inversnya f pangkatnya 1 sama dengan x dikurang b bagi a. Di sini ada contoh soal pertamanya, f(x) sama dengan 2x tambah 2, yaitu X sama 2 sama dengan sama
Lalu di sini ada soal yang kedua, 2fx sama dengan, ini ada nomor 2, fx sama dengan 3x min 2. Jadi fx sama dengan y, lalu 3x min 2 sama dengan y, 3x sama dengan y plus 2. Kenapa plus? Karena di sini udah pindah ruas. Jadi dibagi sama 3. Lalu maka x plus 2 dengan ini jawabannya. Dan untuk soal-soal ketiga, ini di sini ada soal ketiga fx sama dengan x tambah 4. Jadi kita buat istilahnya. Ini dia Untuk soal inverse tahap 2. Di sini soalnya tertulis fx sama dengan 3x tambah 4 dan nilai g sama dengan 2x tambah 8. Maka FOG inverse yang dikatain x 7. Jadi FOG x sama dengan f buka kurung tutup kurung g x tutup kurung gx buka kurung 2x tambah 8 tutup kurung tambah 4. Kenapa kayak gini? Karena 3 ini miliknya F dan G tutup kurung ini nilai daripada G dan 4 adalah F yang ini. Oke, jadi kita nyebutin aja 3 kali 2 sama dengan 6 dan 3 kali 8 sama dengan 24 ditambah 4 hasilnya 28. Jadi 6x tambah 28. Lalu fx sama dengan 6x tambah 28, fx sama dengan y, fx sama dengan 6x tambah 28 sama dengan y yang diturunkan. 6x sama dengan y min 28. Kenapa min? Karena di sini plus ya, jadi pindah ruas. Dibagi 6 karena pindah ke sini. Maka FOG inverse x-nya 7 sama dengan 7 daripada nilai x-nya min 28 bagi 6 sama dengan min 21 bagi per 6. Kenapa min 21? Karena 7 dikurangi 28. X sama dengan min 4x tambah 2 gx sama dengan 2x kurang 1. Maka GF inverse-nya yang sudah diketahui x-nya itu min 2. Gimana caranya? Ini jadinya. GOF sama dengan 2 min 4x ditambah 2 min 1 dengan min 8x tambah 4 dikurangi 1. Kenapa 8? Karena 2 dikali min 4 dan 2 dikali 4 dan min 1 yang diturunin ya sama dengan min 8x tambah 3 hasil dari sini. Lalu kita cari buat minnya. Min 8x tambah 3 sama dengan y min 8x sama dengan y dikurangi 3. Kenapa min? Karena di sini sudah plus ya, jadi diturunin saja. Maka GOF inverse x itu tadi x yang diketahui kan di sini min 2. Kita masukin aja ya. Dengan min 8 dibagi min 5 dibagi min 8. Jadi ini hasilnya. Cara penyelesaiannya 5 berarti di sini G, di sini nilai F ya, di sini nilai G. 5 min 2S kurang 5 tambah 7. 5 dikali 5 adalah min 10 dan 5 dikali min 5 adalah min 25. 7-nya kita turunin aja. Min 10 kita turunin, min 25 tambah 7 adalah min 10 min 18. Maka fx untuk inverse-nya kayak gini ya. Min 10x min 18 min 10 sama dengan 2 tambah 18. Kita pindah ruaskan jadinya plus ya. Lalu di sini x tambah 18 dibagi min 10.
dengan 2 tambah 18 min 10. Kenapa 2? Karena di sini nilainya sudah diketahui 2 ya guys. Maka 20 min 10 jadinya min 2. Jadi hasil kita cari ya guys. Ini. Guys, kita tulis nilainya. Kita masukin 3, 2x tambah 8 dan tambah 4. Kita masukin dikaliin aja ya. 3 dikali 2x sama dengan 6x, 3 dikali 8 sama dengan 24, dan ditambahin 4 aja langsung ya. Jadi 24 tambah 4 maka 6x tambah 28. Oke, kita cari ininya. 6x tambah 28. Maka fx sama dengan y. Fx sama dengan 6x tambah 28 sama dengan y. Dan 6x sama dengan y min 28 dibagi 6. Karena